Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita semakin diberkati oleh Tuhan, semakin dekat dan semakin melekat dengan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua belajar dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam 2 Petrus 2, kita akan mempelajari ayat 17. 2 Petrus 2 ayat 17 saya akan bacakannya. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Renungan pada saat ini saya akan berikan tema palsu. Kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA, observasi, interpretasi, dan aplikasi. Ya, kita masuk pada observasi. Surat ini ditulis tentunya oleh Rasul Petrus. Oleh dorongan Roh Kudus, Rasul Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, bahkan telah sampai pada kita semua. Karena firman Tuhan itu hidup. Maksud Rasul Petrus adalah untuk memperingatkan kita dan memperlengkapi kita untuk menghadapi para penyesat-penyesat yang ada. Maka sekarang ia kembali pada perbincangan yang lebih khusus mengenai mereka, yaitu guru-guru palsu, dan memberi kita suatu penjelasan mengenai tingkah laku mereka atau tingkah laku guru-guru palsu ini. Tentunya Rasul Petrus membahas ini supaya orang-orang percaya kepada Kristus, bahkan ajaran Kristus tidak disesatkan oleh guru-guru palsu dan ajarannya. Supaya kita hidup, supaya kita mempelajari hal tentang kebenaran saja, bukan yang hal-hal yang palsu. Itulah sebagian yang dapat kita observasi. Kita masuk pada interpretasi seperti tema kita pada saat ini, yaitu palsu. Kata palsu memiliki beberapa pengertian, yaitu tidak asli, salah, menipu atau ingkar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu hoax. Diartikan sebagai berita yang palsu atau bohong. Hoax adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Kalau ada palsu berarti ada juga yang asli. Dan kita mau supaya yang asli itu selalu diperhadapkan kepada kita. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 17 ini, Rasul Petrus menjelaskan lebih jauh tentang guru-guru penyesat yang dikatakannya dan apa yang akan diterima oleh mereka. Dikatakan guru-guru palsu ini seperti mata air atau sumur yang kering, yang dimana seharusnya guru-guru yang baik harus menjadi seperti mata air atau sumur yang memberi kesegaran, juga di mana orang bisa menemukan petunjuk, arahan, nasihat, dan penghiburan kepada guru-guru yang baik tersebut. Akan tetapi, guru-guru palsu ini tidak memiliki semuanya itu untuk disampaikan, untuk diberikan kepada orang-orang yang meminta nasihat, arahan kepada mereka. Seharusnya orang-orang meminta kepada mereka nasihat, meminta kesegaran kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak menemukan kepada guru-guru palsu ini. Karena mereka tidak mempunyai kebenaran di dalam kehidupan mereka. Kata-kata kebenaran adalah air hidup yang menyegarkan jiwa-jiwa yang menerimanya. Namun para guru-guru palsu ini bertekad untuk menyebar luaskan kekeliruan. Dan oleh karena itu mereka menyampaikan hal-hal yang kosong, hal-hal yang tidak bermakna, hal-hal yang salah. Karena di dalam kehidupan mereka tidak ada kebenaran. Juga dikatakan guru-guru palsu ini seperti kabut yang dihalaukan oleh taufan. Ketika kita melihat kabut atau awan, kita mengharapkan hujan turun dan menyegarkan tanah-tanah yang tandus bahkan kita. Tetapi mereka ini, guru-guru palsu, adalah awan yang tidak menghasilkan hujan. Karena mereka dihalau oleh angin badai atau taufan berupa ambisi dan keserakahan mereka sendiri, Bapak Ibu Saudara. Mereka memeluk dan menyebarkan pendapat-pendapat
Ia akan mendatangkan paling banyak tepuk tangan dan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Mereka mengharapkan pujian-pujian bagi banyak orang. Seperti halnya awan menghalangi cahaya matahari dan menggelapkan langit, begitu juga mereka menggelapkan kebenaran dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan dan tidak mengandung kebenaran di dalamnya. Mereka merayu orang lain dan menarik mereka ke dalam jaring atau menangkap mereka seperti halnya menangkap ikan. Dan melakukannya dengan mengucapkan kata-kata yang congkak, kata-kata yang hampa, kata-kata yang tidak berarti, yang kedengarannya hebat, yang kedengarannya luar biasa, tetapi tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak bermakna. Mereka bekerja menurut kesenangan yang tidak masuk akal, yang menuruti hawa nafsu mereka sendiri, menyebarkan apa yang memuaskan bagi mereka dan sebagainya. Masih banyak hal lagi tentang guru-guru palsu ini. Oleh sebab itu, di dalam 2 Petrus 2 ini mengajarkan tentang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Guru-guru palsu tentunya mengajarkan apa yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Mereka mempergunakan ayat-ayat Alkitab dengan salah. Mereka mempergunakan ayat Alkitab dengan keliru. Kita dapat melihat contoh-contoh yang ada pada hari-hari ini. Bahwa ada yang menyalahgunakan kasih karunia Allah. Mereka katakan bahwa perbuatan baik itu menyelamatkan. Padahal itu hal yang keliru. Kita memperoleh keselamatan karena itu kasih karunia Allah kepada kita. Dan banyak lagi tentang kekeliruan-kekeliruan guru-guru palsu yang mengajarkan hal yang tidak salah. Ya tentunya kita bersyukur karena kita ditempatkan di GPD El Shaddai Magelang. Karena di sini mengajarkan banyak sekali hal yang baik. Di sini sangat luar biasa yang dimana jemaat didorong untuk bertumbuh, untuk berdampak bagi orang-orang di sekitar. Jadi kita bersyukur karena kita berada di keluarga GPD El Shaddai Magelang yang sama-sama belajar, yang sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kita masuk pada aplikasi sebagai orang percaya kepada Tuhan, apa yang dapat kita aplikasikan dalam diri kita dengan apa yang kita pelajari saat ini. Ya tentunya supaya kita tidak tergoda oleh guru-guru palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran yang tidak sesuai kebenaran, kita tentunya harus mempelajari firman Tuhan. Aplikasi yang pertama adalah mempelajari firman Tuhan, membaca Alkitab dan juga meminta pemahaman dari Tuhan supaya kita dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Dan apa maksud Tuhan dalam ajaran-ajaran yang benar, yang seturut dengan ajarannya Tuhan Yesus. Dengan kita mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang luas, maka kita tidak akan mudah terikut dengan guru-guru palsu dengan mereka. Untuk kita tidak tertipu dengan guru-guru palsu, aplikasi yang kedua adalah dapat membedakan. Kita harus dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana ajaran yang benar, mana yang sedang belajar, mana yang cuman memanfaatkan dan sebagainya. Kita harus dapat membedakan agar supaya kita tidak dapat disesatkan. Dan aplikasi yang ketiga adalah waspada terhadap guru-guru palsu tentunya. Mereka bisa saja datang kepada kita kapan saja, bahkan di mana saja. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan firman Tuhan yang kuat, ada kemungkinan kita dapat terpengaruh dengan ajakan-ajakan mereka. Oleh sebab itu pada saat ini kita belajar bahwa memang guru-guru palsu itu ada dan sudah menjadi tugas kita untuk waspada kepada mereka. Puji nama Tuhan, amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dan pengetahuan bagi kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain,
dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati. Mari satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di hadapan-Mu, karena pada saat ini kami boleh lagi kembali belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat, kekuatan, pengetahuan bagi kami Tuhan. Dan kami mohon berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat Tuhan untuk dapat membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami mempunyai pengetahuan kebenaran di dalam Tuhan, agar supaya kami tidak disesatkan oleh guru-guru palsu yang ada pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan dengan ajaran-ajaran yang seturut, yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya kasih Kristus menguasai keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kristus telah mati untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang, supaya keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang Tuhan, agar supaya kehidupan kami semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati dimanapun keluarga GPDI El Shaddai Magelang berada, kiranya Engkau yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan mereka. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur, kami serahkan doa kami, kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin.